Bab 2726, Monster yang berubah. Ye Bufan terus terbang maju, dan saat ini dia telah melampaui jarak yang ditentukan peta laut. Yin Jiuping di belakangnya masih tidak ragu dan terus mengejarnya. Dia bertekad hari ini bahwa Ye Bufan tidak akan menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Keduanya sangat cepat, dan dalam sekejap mata mereka telah mencapai jarak puluhan mil. Saat mereka terus masuk lebih dalam, lingkungan sekitar mulai berubah secara bertahap. Monster terus bermunculan, dan jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang bisa dijangkau oleh 3 kekuatan utama. Hanya saja kecepatan mereka terlalu cepat, dan bahkan jika beberapa monster ingin menyerang mereka, mereka tidak berdaya, dan mereka menghilang sebelum mereka bisa bereaksi. 1 jam kemudian, keduanya telah sepenuhnya menjauh dari Pulau Yinsu. Ada air laut tak berujung di sekeliling mereka, dan mereka tidak tahu di mana mereka berada. Melihat lelaki tua itu menatapnya dengan tajam, Ye Bufan terdiam. Orang tua, berapa lama lagi kau akan mengejarku? Apa kau tidak takut diumpankan ke monster itu? Jika aku harus mati, kamu harus mati terlebih dahulu. Apa yang harus aku takutkan? Yin Jiuping berteriak, aku masih mengatakan hal yang sama. Serahkan harta karun itu dengan cepat dan aku bisa mengampuni nyawamu. Pergi sejauh yang kau bisa. Terus kejar aku jika kau punya nyali. Melihat lelaki tua itu tidak punya ruang untuk bernegosiasi, Ye Bufan hanya bisa terus terbang maju. Namun tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia telah bepergian hampir 10.000 mil, dan tidak ada satupun monster di sekitarnya. Ketenangan ini membuatnya merasa gelisah. Biasanya, ini adalah kedalaman Laut Iblis, dan monster dapat muncul kapan saja. Fenomena ini jelas sangat abnormal. Namun, Yin Jiuping mengejarnya terlalu dekat, jadi dia tidak punya waktu untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini dengan hati-hati dan hanya bisa terbang ke depan. Setelah 7 atau 8 menit, sesosok anggun tiba-tiba muncul di udara, menghalangi jalannya. Ini adalah wanita dengan tubuh yang sangat seksi, dan keseksiannya sebanding dengan Yin Xiaobei. Dengan kulit putih dan rambut perak panjang, dia tampak berseri-seri. Ye Bufan langsung mengerutkan kening setelah melihat ini. Aura wanita ini kuat, tetapi tidak dimiliki oleh pembudidaya manusia. Sebaliknya, ini sama persis dengan Golden Lion King sebelumnya. Jelaslah ini bukan manusia, tetapi monster yang berubah wujud. Tanpa bantuan pil transformasi, monster itu dapat berubah setidaknya menjadi makhluk tingkat ke-10. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa wilayah laut di dekatnya begitu sepi. Ternyata itu adalah wilayah kekuasaan monster tingkat ke-10, dan monster lain tidak berani masuk. Wanita itu saat ini sedang menggulung rambut perak panjangnya dengan jari-jarinya, sepasang matanya yang besar dan menawan bersinar, dan dia terus menatapnya. Manusia yang tampan, dia benar-benar berlari ke lautku. Harta karunmu tidak buruk, ia terbang cukup cepat. Wanita itu menatapnya dengan pandangan genit, serahkan harta karun ini dan jadilah selirku. Aku bisa mengampuni nyawamu. Kalau tidak, kau bisa menunggu untuk menjadi santapan darahku. Oke, Ye Bufan setuju, dan kecepatan Jiu Tian juga melambat. Namun dia kemudian mengubah arah, melewati wanita berambut perak itu, dan melaju ke arah lain. Lucu sekali, bagaimana mungkin aku bisa menjadi selir kesayangan para wanita, terutama saat yang ada di hadapanku ini adalah monster yang telah berubah wujud. Hehehe, sungguh licik bocah kecil itu. Wanita itu terkekeh pelan, kemudian bentuk tubuhnya tiba-tiba berubah menampakkan wujud aslinya, yakni seekor binatang phoenix biru laut biru raksasa. Kepala terangkat tinggi, seperti burung phoenix yang bangga, dengan 2 sayap terbentang untuk menutupi langit. Dasar manusia licik, kau tak bisa melarikan diri. Binatang luan laut biru mengembangkan sayapnya, menggoyangkannya pelan, lalu terbang bagai kilat. Sebagai monster terbang, dan telah mencapai tingkat ke-10, kecepatannya jauh lebih cepat daripada Jiu Tian dan Yin Jiuping. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia melampaui Ye Bufan dan menghalangi jalannya. Kembali, binatang luan laut biru mengepakkan sayapnya dengan kencang, dan segera membentuk aliran udara yang sangat dahsyat, meliputi area dalam radius 1 km. Jiu Tian bagaikan perahu kecil yang terjebak dalam badai,
berguncang terus-menerus dan mengeluarkan suara berderak dari waktu ke waktu, seakan-akan sewaktu-waktu terancam pecah. Ye Bufan terkejut dan segera menyimpannya. Ini adalah harta karun yang dia butuhkan untuk melarikan diri, dan dia tidak bisa membiarkannya rusak. Blue Siluan melipat sayapnya dan langsung berubah wujud menjadi wanita berambut perak. Manusia, apakah kau sudah memikirkannya? Saya tidak keberatan dengan hal itu, tetapi ada yang tidak setuju. Ye Bufan berkata sambil berbalik dan menunjuk, Yin Jiuping sudah berdiri di sana. Wanita berambut perak itu menoleh dan ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Yin Jiuping, beraninya kau datang ke perairanku tanpa izin. Apakah kau, Pulau Yinzu, ingin berperang denganku? Baru saat itulah Ye Bufan menyadari bahwa kedua orang itu sebenarnya adalah kenalan lama. Tapi pikirkanlah, itu bisa dimengerti. Kedua lautan itu berdekatan satu sama lain, dan tiga kekuatan utama telah berperang melawan monster selama bertahun-tahun. Jadi wajar bagi mereka untuk saling mengenal. Yin Jiuping mengangkat tangannya dan menunjuk ke arahnya, jika kamu membiarkanku membawa orang ini pergi, aku akan segera pergi. Apakah Anda sedang bernegosiasi dengan saya? Wanita berambut perak itu berkata dengan dingin, karena kita berada di wilayah laut aliansi kita, dia milikku dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya. Kecerdasan monster tingkat ke-10 yang diubah tidak kalah dengan manusia. Tentu saja, dia dapat melihat bahwa masalah ini tidak biasa. Pemuda ini jelas bukan orang sembarangan, dia bisa membuat Yin Jiuping mengejarnya dari jarak yang begitu jauh dan langsung datang ke perairannya sendiri. Entah dia memiliki beberapa kualitas yang menonjol atau dia memiliki harta yang menakjubkan. Dalam kasus ini, mustahil baginya untuk memuntahkan daging berlemak yang ada di mulutnya. Yin Jiuping bersikap tegas, Chang Luan, apakah kamu benar-benar berpikir aku sedang bernegosiasi denganmu? Kamu harus memberikannya hari ini, mau atau tidak. Kau sangat sombong. Beraninya kau bertindak liar di lautanku. Aku ingin melihat seberapa besar kemajuan yang telah kau buat. Itu bukan pertama kalinya binatang Chang Luan Laut Biru bertarung dengan Yin Jiuping. Keduanya sama-sama kuat dan tak satu pun dapat berbuat apapun terhadap yang lain. Pergilah ke neraka. Yin Jiuping telah kehilangan kesabarannya. Selain itu, tempat ini jauh dari Pulau Yinzu. Kalau dia tinggal di sini terlalu lama, akan ada lebih banyak masalah. Cara terbaik adalah mengakhiri pertempuran dengan cepat. Dia berteriak keras, dan pedang di tangannya mengeluarkan cahaya pedang sepanjang 10 kaki, langsung membelah langit dan menebas dengan ganas. Wanita berambut perak itu tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan mengangkat tangannya untuk meninju ke arah cahaya pedang. Tinju dan cahaya pedang saling bertabrakan, menimbulkan suara keras yang mengguncang bumi. Aura ganas menyapu kemana-mana, dan laut iblis di bawahnya langsung diaduk oleh gelombang besar setinggi puluhan kaki. Setelah ombak surut, permukaan laut dipenuhi ikan dan udang yang mati akibat guncangan. Meskipun Ye Bufan berada ratusan meter jauhnya dari kedua pria itu, dia masih terkejut dan mundur berulang kali. Meskipun kecepatan pelatihan binatang luan laut biru dapat ditingkatkan saat berubah ke bentuk manusia, kekuatan tempurnya akan berkurang sampai batas tertentu. Kedua pria itu berpisah, meninggalkan bekas berdarah di tangan mereka. Jelaslah bahwa pihak lain berada pada posisi yang kurang menguntungkan jika dibandingkan, hal ini membuatnya sangat marah. Ao, sambil meraung, binatang luan laut biru kembali memperlihatkan wujud aslinya, kedua sayapnya yang besar berkibar-kibar dan sepasang cakar besi seperti kait baja mencengkeram langsung ke arah Yin Jiuping. Yin Jiuping tidak mau kalah, dan dia mengerahkan kultivasinya di tahap tengah kesengsaraan hingga ekstrim, dan mereka berdua bertarung bola-balik. Memanfaatkan kesempatan saat keduanya bertarung sengit, Ye Bufan perlahan mundur hingga berada beberapa ribu meter jauhnya dari mereka, lalu berbalik dan berlari. Bab 2727 Apakah kamu mencariku? Wah, kamu masih mau lari. Apa kamu benar-benar mengira kami ini orang bodoh? Ye Bufan hendak menambah kecepatan ketika tiba-tiba pandangannya menjadi gelap dan seekor monster Blue Siluan yang besar muncul di hadapannya. Kecepatan orang ini begitu cepat sehingga bahkan Jiu Tian tidak dapat menandinginya, apalagi kecepatannya sendiri. Pada saat yang sama, Yin Jiuping juga menyusulnya dari belakang.
Pria dan binatang itu berdiri di depan dan belakang, menghalangi semua rute mundur. Ye Bufan tersenyum canggung, tidak apa-apa. Kalian bertengkar saja, aku hanya jalan-jalan saja. Yin Jiuping menatap binatang luan biru, orang ini sangat licik. Mari kita singkirkan dia terlebih dahulu, kalau tidak, dia akan mudah melarikan diri. Benar sekali, mari kita lumpuhkan dia dulu, baru kita bertarung sampai mati. Setelah Ye Haiking Luan Bis selesai berbicara, ia mengayunkan sayap besarnya langsung ke arah itu. Kekuatan orang ini sebanding dengan binatang iblis di tahap tengah kesengsaraan. Kali ini, dengan kekuatan yang luar biasa, ruang di sekelilingnya bergerak, seolah-olah bisa hancur kapan saja. Menghadapi serangan kuat ini, Ye Bufan tidak punya ruang untuk melawan sama sekali. Seluruh orang itu terpental bagaikan layang-layang yang talinya putus, menyemburkan darah dalam jumlah banyak. Sebelum dia bisa menenangkan diri, cahaya pedang melesat keluar dan memotong lengan kirinya dengan suara embusan. Ini bukanlah akhir. 3 sambaran petir menyambar lagi, melumpuhkan lengan dan kaki kanannya dalam sekejap mata. Akhirnya, pedang lain melesat keluar, menembus tepat dada kanannya dan memaku dia ke karang besar 1000 meter jauhnya. Ye Bufan tampak lesu. Menghadapi kekuatan gabungan dari 2 orang pria sakti yang sedang dalam tahap tengah kesengsaraan, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Meskipun dia belum mati, dia hanya setengah hidup dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Yin Jiuping dan binatang Bihai Chang Luan keduanya ingin menggali harta karun itu darinya, jadi tidak ada yang membunuhnya. Setelah menjepitnya sepenuhnya, pria dan binatang itu saling berpandangan. Binatang Luan Laut Biru berkata, bagaimana kalau begini? Kita masing-masing ambil setengahnya. Aku simpan tubuhnya. Sementara itu, kau bisa mengambil cincin dan harta karunnya. Ia juga menyadari bahwa ia tidak mempunyai keuntungan atas Yin Jiuping, dan jika mereka terus bertarung seperti ini, kedua belah pihak mungkin akan menderita kerugian. Tidak, kita bisa bicara tentang hal lain, tapi aku tidak bisa memberikan anak ini padamu, apapun yang terjadi. Sikap Yin Jiuping sangat mendominasi. Dia masih tidak tahu harta apa yang telah diambil Ye Bufan dari jiwa binatang penelan langit. Dia takut kehilangannya, jadi dia harus menemui orang itu. Binatang Luan Biru berkata, kenapa? Apakah kamu merasa dirugikan? Bagaimana dengan ini? Aku akan menyimpan barang-barang yang diberikan orang kepadamu. Yin Jiuping menggelengkan kepalanya lagi, itu pun tidak bisa. Orang dan harta sama-sama penting. Aku ingin mengambil semuanya. Kau sungguh tak tahu malu, apa kau pikir aku takut padamu? Binatang Luan Biru sangat marah. Awalnya ini adalah wilayahnya, tetapi pihak lain bahkan tidak membiarkannya mencicipi sedikit pun sup itu, bagaimana mungkin dia tidak marah? Setelah berkata demikian, dia mengepakkan sayapnya lagi dan menerkam langsung ke arah Yin Jiuping. Selanjutnya, manusia dan binatang itu bertarung lagi. Mereka tidak takut Ye Bufan akan melarikan diri, jadi mereka bertarung tanpa gangguan dan bertarung sampai langit menjadi gelap. 2 jam penuh berlalu, dan setelah ledakan keras terakhir, sesosok terbang keluar. Itu Yin Jiuping. Dia membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah. Lengan kirinya berlumuran darah, dan jelaslah dia terluka parah. Binatang Blue Siluan yang ada di hadapannya berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan, dengan ratusan luka dengan berbagai ukuran di sekujur tubuhnya. Meskipun pertahanan monster itu kuat dan luka-lukanya tidak fatal, luka-lukanya terlalu banyak dan meskipun tidak berdarah, tetap akan menyebabkan kerusakan serius pada vitalitasnya. Justru karena itulah binatang Blue Siluan sekarang terlihat sangat lemah dan tak lagi memiliki momentum seperti sebelumnya. Yin Jiuping, aku sudah mencatatnya. Kita akan selesaikan nanti. Ia menyadari bahwa kekuatannya masih sedikit kurang dari yang seharusnya. Jika dia terus bertarung, dialah satu-satunya yang akan menderita. Jadi ia memutuskan untuk menyerah pada pemuda ini dan berbalik untuk pergi. Jika kamu ingin pergi, itu tidak semudah itu. Yin Jiuping menjentikkan tangannya, dan sebuah garis hitam melesat keluar dari tangannya dan terbang ke udara. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi jaring raksasa yang dapat menutupi area seluas 1000 mil dan menutupi kepalanya. Binatang Luan Laut Biru terkejut dan terperangkap dalam jaring.
Jaring besar ini jelas merupakan senjata ajaib yang sangat kuat. Setelah tertangkap, garis-garis hitam mulai berkumpul ke dalam, mengikatnya dengan erat. Au! Binatang luan hijau laut biru ketakutan dan terus-menerus meraung, berjuang mati-matian, tetapi benang hitam itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui, dan bukan saja tidak dapat lepas, tetapi juga menjadi semakin erat. Dalam sekejap mata, monster besar tingkat ke-10 itu diikat erat dan tidak bisa bergerak sama sekali. Binatang luan laut biru meraung marah, sialan Yin Jiuping, apa-apaan ini? Aku sudah menyerah, apa yang kau inginkan dari manusia ini? Apa lagi yang kau inginkan? Awalnya, targetku hanya dia, tapi aku tidak menyangka kau akan mengirimiku hadiah besar lainnya. Harta karunku ini awalnya disiapkan untuk kalian para monster, dan kebetulan berguna hari ini. Yin Jiuping tertawa penuh kemenangan, sosoknya melesat dan tiba di atas kepala binatang Blue Siluan. Dulu aku punya jiwa binatang ular piton penelan langit, tetapi jiwa itu diambil oleh anak ini. Hari ini kebetulan aku memilikimu sebagai penggantinya. Setelah berkata demikian, dia membalik pergelangan tangannya, lalu sebuah pedang dengan cahaya hijau berkelap-kelip muncul di telapak tangannya. Pedang ini benar-benar berbeda dari pedang yang pernah dia gunakan sebelumnya. Cahaya pedang itu berkelap-kelip dan kekuatannya sungguh menakjubkan. Itu jelas merupakan senjata dewa. Meskipun itu hanya senjata dewa tingkat rendah, kekuatannya tidak tertandingi oleh pedang biasa. Jelaslah bahwa orang tua itu telah menyembunyikan kartu truf sebelumnya. Jika tidak, jika dia telah mengeluarkan pedang lebih awal, binatang Blue Siluan itu pasti sudah melarikan diri sejak lama. Mari, cicipi pedang King Hongku. Usai berkata demikian, pedang di tangannya pun bersinar terang dan menusuk dengan ganas ke atas kepala binatang Bihai Changluan, hingga ke gagangnya. Ah! Dalam kesakitan yang amat sangat, binatang Blue Siluan itu kembali melolong dengan suara yang menggetarkan bumi, kemudian tubuhnya bergetar dan tiba-tiba sebuah momentum besar meledak. Manusia terkutuk, aku tidak akan membiarkanmu mengambil jiwaku. Yin Jiuping awalnya memiliki ekspresi puas di wajahnya, tetapi pada saat ini ekspresinya berubah drastis. Sialan, itu benar-benar meledakkan jiwa binatang. Dia tidak pernah menyangka kalau kekuatan binatang Blue Siluan di hadapannya tidak sebaik Sky Swallowing Python, tetapi ia mempunyai cara yang bisa meledakkan jiwa binatang itu. Ketika binatang iblis tingkat ke-10 meledakkan jiwanya sendiri, orang dapat membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan tersebut. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan hal lain dan segera berbalik dan lari. Sayangnya, sudah terlambat. Begitu dia berbalik, energi dahsyat datang dari belakang. Binatang luan laut biru memperlihatkan jiwa binatangnya sendiri. Kekuatannya sungguh luar biasa. Bukan hanya tubuhnya sendiri yang hancur berkeping-keping oleh para vampir, bahkan jaringnya pun hancur berkeping-keping. Seluruh area dalam radius 1 km mengalami serangkaian perubahan cuaca yang tiba-tiba dan sepenuhnya tertutup oleh aliran udara yang kencang. Bahkan laut iblis di bawahnya pun tertiup menjadi pusaran air tanpa dasar, dan air laut terus mendidih. Meskipun Yin Jiuping telah mencapai tahap penyeberangan kesengsaraan, dia tidak mampu menahan kekuatan ledakan sebesar itu, dan terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Setelah akhirnya lolos dari jangkauan ledakan, ia mulai memuntahkan darah lebih dari 10 kali berturut-turut. Pada saat ini, lengan kanannya telah putus, kaki kirinya hilang, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah dan daging. Itu hanya bisa digambarkan sebagai tragis. Sialan, sialan. Yin Jiuping hampir gila karena marah. Awalnya dia berpikir bahwa dia bisa menaklukkan monster tingkat ke-10 ini dan mengekstrak jiwanya, tetapi pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa dan malah terluka seperti ini. Pada saat ini, auranya lemah, bahkan tidak mencapai 1% dari kekuatan biasanya, dan tingkat kultivasinya langsung turun ke tahap Mahayana. Untungnya, anak itu masih dalam tanganku. Lukanya tidak sia-sia. Dia menoleh ke arah Ye Bufan, namun mendapati bahwa terumbu karang besar itu kosong, tanpa satu sosok pun. Pada saat itu, terdengar suara di belakangnya, apakah kamu mencariku? Bab 2728, apakah kamu terkejut? Yin Jiuping berusaha keras untuk berbalik, hanya untuk melihat Ye Bufan berdiri di belakangnya. Seluruh tubuhnya utuh,
bahkan rambutnya terawat rapi, dan ada senyum tipis di wajahnya. Kau. Dia begitu terkejut hingga tak dapat berkata apa-apa, dan tak dapat mengerti mengapa pihak lain tiba-tiba muncul di sini. Kok dia tiba-tiba pulih setelah terluka parah? Anda harus tahu bahwa itu adalah pukulan berat yang ditinggalkan oleh dua orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan. Biasanya, bagaimana mungkin seseorang bisa pulih secepat itu setelah mengalami cacat? Ye Bufan menatapnya dan tersenyum jenaka. Apakah kamu terkejut? Apakah kamu gembira? Kamu mengejarku sejauh jutaan mil, dan sekarang aku berdiri di hadapanmu. Apakah kamu tidak senang? Jika waktu lain, Yin Jiuping tentu ingin meraih Ye Bufan di tangannya. Tetapi sekarang dia telah menderita pukulan yang hebat dan bahkan tidak memiliki 1% pun dari kultivasinya yang tersisa. Jika Ye Bufan juga terluka parah seperti sebelumnya, dia masih bisa membawa pihak lain pergi, tetapi sekarang tampaknya itu tidak terjadi sama sekali. Mengambil napas dalam-dalam untuk menekan keterkejutan di hatinya, dia bertanya, bukankah kamu terluka? Bagaimana kamu bisa pulih begitu cepat? Ingin tahu. Sayangnya, aku tidak ingin memberitahumu. Ye Bufan berkata, pergilah dan tanyakan pada Raja Neraka, kurasa dia akan memberitahumu apa yang terjadi. Faktanya, dia lebih berhati-hati saat melarikan diri sebelumnya, dan dia bertukar identitas dengan Ye Erlang dalam 9 hari. Kemudian dia menyadari bahwa jika dia tidak terluka, pihak lain tidak akan bertarung sampai mati, jadi dia menggunakan taktik menyiksa diri. Bagaimanapun, Erlang memiliki tubuh abadi, jadi dia tidak peduli dengan cedera kecil ini. Ternyata cara ini sangat efektif. Setelah memastikan bahwa dia tidak bisa melarikan diri, mereka berdua mulai berkelahi dan akhirnya berakhir seperti sekarang. Awalnya, di antara ketiga orang itu, 2 orang lainnya merupakan orang kuat yang berada di tahap tengah kesengsaraan, dan dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Namun sekarang situasinya telah berubah 180 derajat. Binatang luan laut biru telah mati dan Yin Jiuping terluka seperti ini, yang memungkinkannya untuk duduk santai dan menikmati keuntungan dengan nyaman. Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah tetua agung Pulau Yinzu. Jika kau ingin membunuhku, Pulau Yinzu tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Yin Jiuping terluka parah sehingga dia tidak percaya diri untuk melawan dan hanya bisa menggunakan dukungannya. Ye Bufan menatapnya dan tersenyum sinis, kamu telah hidup selama ratusan tahun, mengapa kamu masih berbicara seperti anak kecil? Bahkan jika aku melepaskanmu, apakah kamu akan melepaskanku? Kamu mengejarku sejauh 1 juta mil dalam satu tarikan napas. Bahkan jika aku melepaskanmu, apakah wanita nakal dari Pulau Yinzu-mu itu akan melepaskanku? Apakah ada ruang untuk menyelesaikan kebencian di antara kita? Yin Jiuping tiba-tiba terdiam. Dengan gaya Pulau Yinzu sebelumnya, mustahil bagi mereka untuk membiarkan pihak lain pergi apapun yang terjadi. Sebelum kau berangkat, aku bisa memenuhi salah satu permintaanmu. Kau tidak menginginkan harta karunku. Sekarang aku akan membiarkanmu melihatnya. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia membalik pergelangan tangannya dan botol pemurnian iblis muncul di telapak tangannya. Yin Jiuping tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh, namun dia belum pernah melihat botol pemurnian iblis, juga tidak mengenali benda apa itu. Apa ini? Ia dipenuhi rasa terkejut dan ragu, tidak percaya bahwa benda kecil itu telah merenggut nyawa ular piton penelan langit. Ini adalah artefak yang hebat, botol pemurnian iblis. Mengenai fungsinya, kau akan segera mengetahuinya. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia tersenyum dingin. Cahaya keemasan menyala di tangannya, dan taring naga langsung memenggal kepalanya. Yin Jiuping bahkan tidak sempat berteriak sebelum kepalanya melayang tinggi ke udara, dan kemudian secercah jiwanya meluap dari istana Niwan. Pria itu melotot tajam ke arah Ye Bufan, lalu berbalik dan bersiap kabur. Mau lari? Kau bahkan belum melihat harta karunku. Ye Bufan menjabat tangannya dan botol pemurnian iblis terbang langsung ke udara. Kekuatan hisap yang besar langsung menghisap jiwa Yin Jiuping dan berubah menjadi pil bening yang muncul di dalam botol. Tetua Agung Pulau Yinzu, seorang pria kuat di tahap tengah kesengsaraan, hancur total.
Dia melihat sekelilingnya dan setelah pertarungan tadi, monster-monster tingkat rendah itu semuanya bersembunyi jauh. Suasana sunyi di mana-mana, tidak ada apa-apa di sana, bahkan seekor ikan pun tidak tersisa. Pedang ini bagus. Ye Bufan mengulurkan tangannya, dan pedang King Hong yang baru saja jatuh ke laut langsung jatuh ke tangannya. Dia menatap pedang itu dan mengangguk puas. Meskipun tidak sebagus artefak besar Dragon Fang, bagaimanapun juga, itu masih merupakan pedang setingkat artefak, dan masih merupakan hadiah yang bagus untuk Suling Suang. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dia melesat ke istana Raja Naga dan mengeluarkan ramuan dari botol pemurnian iblis. Pil Shenyuan yang disempurnakan oleh Yuan Shen orang kuat di tahap tengah kesengsaraan pasti sangat efektif. Dia mengangkat tangannya dan memasukkan pil itu ke mulutnya. Itu meleleh di mulutnya dan berubah menjadi aliran air jernih yang mengalir ke dantiannya. Sekitar 1 jam kemudian, Ye Bufan tiba-tiba membuka matanya, cahaya keemasan bersinar di matanya, dan auranya tiba-tiba meledak. Pada tahap awal Mahayana, pil ini barusan memungkinkannya untuk menerobos kemacetan periode Dongsu dan langsung mencapai periode Mahayana. Terobosan itu adalah hal yang baik, tetapi kemudian dia menggelengkan kepalanya. Suling Suang meminum pil jiwa yang terbuat dari jiwa ular piton penelan langit, dan tingkat kultivasinya tampak meningkat, menerobos dari tahap penggabungan ke tahap kesengsaraan. Secara logika, pil Shenyuan di tangannya tidak jauh berbeda dengan pil jiwa binatang, tetapi pada akhirnya hanya menembus 1 tingkat. Ini menunjukkan betapa besarnya kesenjangan antara keduanya, dan sumber daya yang dihabiskan untuk menerobosnya di masa mendatang akan sangat besar. Untungnya, dia memiliki artefak ajaib, botol pemurnian iblis, yang memberinya sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk berkultivasi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mencapai levelnya saat ini. Dia berdiri dan merasakan energi sejati dalam tubuhnya. Meskipun dia hanya berhasil menembus 1 level, kekuatannya telah meningkat 100 kali lipat. Menurut perhitungan, bahkan jika dia berhadapan dengan seseorang di tahap awal kesengsaraan, dia tidak akan dirugikan mengingat kekuatannya. Dalam kegembiraannya, dia memanggil Ye Erlang, dan keduanya bertarung keras selama beberapa gerakan, dan akhirnya sama-sama seimbang. Latihan telah membuktikan, kekuatannya sekarang pasti tidak kalah dengan orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan. Dia mengambil cincin penyimpanan Yin Jiuping dan melihatnya. Ada beberapa batu roh dan ramuan roh di dalamnya, tetapi tidak banyak. Namun, wajar saja jika memikirkannya. Aset orang tua itu mesti berupa jiwa binatang dari ular piton penelan langit, pedang King Hong dan jaring. Kini kedua benda pertama sudah ada di sakunya, dan jaring itu hancur berkeping-keping akibat penghancuran diri Blue Siluan Beast. Ia menghitung waktu dan merasa bahwa ia telah keluar cukup lama dan sudah waktunya untuk kembali. Setelah meninggalkan istana Raja Naga, keadaan di sekitarnya masih damai. Dia memanggil Jiutian dan terbang ke arah asalnya dengan kecepatan tercepat. Di markas besar Liga Tonghai, Zhang Yujing berdiri di ruang kerjanya, dengan tangan di belakang punggungnya, menatap keluar jendela. Pada saat ini, pintu terbuka dan Zhang Yuguan masuk dari luar. Bagaimana? Apakah kamu sudah tahu kemana Yu Guang pergi akhir-akhir ini? Mereka belum melihat Yu Guang sejak mereka meninggalkan Pulau Beiling. Zhang Yuguan menjadi curiga dan mengatur agar saudara keduanya menyelidiki. Zhang Yuguan memasang ekspresi rumit di wajahnya. Kami mengetahui bahwa setelah lelaki tua Yu Guang meninggalkan Pulau Beiling, dia diam-diam berlari kembali untuk membuat masalah bagi Ye Yixian. Zhang Yujing tiba-tiba berbalik, tampak cemas. Bagaimana keadaan Ye Yixian? Apakah dia terluka? Di mana dia sekarang? Bab 2729, Agung. Jangan khawatir, kakak. Dokter Ye baik-baik saja. Zhang Yuguan berkata, Yu Guang dihukum berat oleh Dokter Ye dan terluka parah dengan lengan patah. Orang ini masih tidak mau menyerah dan berlari ke Pulau Beiling, mencoba menangkap ayah dan anak perempuan Su sebagai sandera untuk mengancam Dokter Ye. Apa hasilnya? Zhang Yujing tampak murung, tetapi ketika dia mendengar bahwa Ye Bufan baik-baik saja, dia tidak lagi gugup seperti sebelumnya. Zhang Yuguan memiliki ekspresi aneh di wajahnya, hasilnya, dia dipukuli lagi dan lengannya yang lain patah. Bagaimana ini mungkin?
Wajah Zhang Yujing penuh dengan keterkejutan. Orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di Pulau Beiling kecil adalah Su Qing, tetapi dia hanya berada di alam Dongsu. Bahkan jika Yu Guang terluka, mereka bukanlah lawannya, kan? Belum lagi Yu Guang, bawahannya yang keras kepala juga berada di tahap Mahayana, yang jauh melampaui kemampuan keluarga Su untuk bersaing. Zhang Yuguan berkata, awalnya saya tidak begitu percaya, tetapi kemudian saya mengetahui bahwa Su Lingsuang benar-benar telah menembus tahap penyeberangan kesengsaraan. Dia melukai Yu Guang dengan kekuatannya sendiri dan mematahkan salah satu lengannya. Apa? Kamu tidak bercanda? Mata Zhang Yujing tiba-tiba membelalak dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Masa kesengsaraan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Butuh waktu 200 tahun berlatih keras bagi saya untuk mencapai level ini. Pihak lain masih dalam tahap fusi sebelumnya, bagaimana dia bisa melintasi alam gua hampa dan tahap Mahayana dalam semalam? Bahkan peri mungkin tidak mampu melakukannya. Zhang Yuguan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Ketika pertama kali mendengar berita itu, reaksinya bahkan lebih kuat daripada reaksi kakak tertuanya. Saudaraku, semua ini benar. Gadis kecil itu berkata bahwa dia telah mencapai tahap penyeberangan kesengsaraan. Setidaknya ada 100 orang yang hadir untuk menyaksikannya. Dia juga mengalahkan Yu Guang dengan tangannya sendiri. Bagaimana mungkin itu salah? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Zhang Yujing mengangkat tangannya dan menepuk dahinya 3 kali berturut-turut. Pada levelnya, mentalitasnya tenang, tetapi rangsangan yang diterimanya hari ini sungguh terlalu hebat. Setelah beberapa lama, dia perlahan menjadi tenang dan menoleh untuk bertanya, apakah Ye Yixian yang melakukan semua ini? Hanya ada penjelasan ini. Zhang Yuguan mengangguk, dan keluarga Su juga membenarkan pernyataan ini. Kakak ipar merekalah yang membantu Su Lingsuang maju ke periode kesengsaraan dalam semalam. Zhang Yujing penuh dengan emosi, ya Tuhan. Dia benar-benar dewa. Dia layak menjadi seorang dewa medis. Dia benar-benar memiliki kemampuan seperti dewa. Petik 2. Zhang Yuguan juga menghela nafas, aku sedikit terkejut bahwa saudaraku tidak menginginkan harta karun di tangannya sebelumnya. Sekarang tampaknya saudaraku benar-benar berpandangan jauh ke depan. Ternyata setelah kembali, Zhang Yuguan juga memikirkan harta di tangan Ye Bufan. Lagi pula, mampu menyerap jiwa binatang dari ular piton penelan langit jelas bukan perkara mudah. Tetapi Zhang Yujing menolak mentah-mentah dan langsung menolak idenya. Kakak kedua, kamu harus memiliki visi jangka panjang sebagai manusia. Bahkan jika harta karun itu menakjubkan, apa pentingnya? Pada tingkat kultivasi kita, yang seharusnya kita lakukan bukanlah mengandalkan harta karun untuk bertarung dengan sengit, tetapi bagaimana mencapai tingkat yang lebih tinggi dan naik ke negeri dongeng. Ye Yixian sendiri adalah harta karun terbesar. Memiliki hubungan yang baik dengannya dapat membawa peluang yang tak terbatas bagi kita, saudara-saudara. Mengapa kita harus kehilangan gambaran besar demi hal-hal kecil? Zhang Yuguan mengangguk berulang kali, sekarang aku benar-benar mengerti. Dia hanyalah seorang dewa. Kita hanya bisa berteman dengannya dan tidak pernah memprovokasi dia. Kita tidak hanya tidak boleh memprovokasi dia, tetapi kita juga harus berteman dengannya sebanyak mungkin. Zhang Yujing berkata, kemana orang tua Yu Guang itu pergi? Pada saat ini, dia sangat tidak puas dengan tuan ketiga. Pihak lain bertindak secara pribadi untuk merampok dan membunuh Ye Bufan, dan juga menyerang Pulau Beiling. Ini sudah merupakan pengkhianatan terhadap Liga Tonghai. Zhang Yuguan menggelengkan kepalanya, saya tidak yakin tentang itu. Dia belum muncul sejak dia meninggalkan Pulau Beiling. Saya tidak tahu di mana dia bersembunyi. Zhang Yujing berkata, kita tidak bisa mempertahankan orang seperti ini. Kita harus mengumumkan kepada publik bahwa Yu Guang akan dikeluarkan dari Liga Tonghai, dan kemudian mengangkat Su Lingsuang sebagai pemimpin ketiga. Zhang Yuguan tertegun sejenak, lalu wajahnya penuh kekaguman. Saudaraku, kamu masih berpandangan jauh ke depan. Ini adalah langkah yang bagus. Su Lingsuang telah memasuki masa kesusahan di usia yang begitu muda. Dia jelas merupakan masa depan Liga Tonghai kita. Selain itu, dengan dia di sekitar, kita juga dapat mempertahankan Ye Yixian.
Ini jelas merupakan cara yang bagus untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Zhang Yujing menunjukkan sedikit kebanggaan di wajahnya. Hari ini adalah hari ketika Ye Yixian mewakili Liga Tonghai dalam kompetisi. Kami berdua bersaudara akan pergi untuk menyambutnya bersama-sama, sehingga kami dapat menunjukkan ketulusan kami. Zhang Yuguan berkata, ke-10 murid yang akan berpartisipasi dalam kompetisi kali ini semuanya telah keluar dari pengasingan dan menunggu di luar. Apakah kamu ingin membawa mereka bersamamu? Dalam kompetisi Pulau Panlong, performa Liga Tonghai semakin memburuk. Kali ini hanya tersisa 10 tempat. Karena alasan inilah mereka sangat mementingkannya dan memilih 10 murid yang luar biasa untuk berlatih dalam pengasingan 3 tahun lalu, dan sekarang mereka semua keluar karena kompetisi semakin dekat. Bawalah ini bersamamu. Dengan cara ini kita bisa pergi dan menyambut Dr. Ye dengan lebih hikmat. Lalu kita bisa langsung menuju Pulau Panlong dari sana. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka keluar dari ruangan dan menuju halaman. Sudah ada 10 orang berdiri di sana. Menurut batasan khusus Pulau Panlong, ke-10 orang ini semuanya berusia di bawah 100 tahun. Mereka semua adalah murid elit yang dipilih dari Liga Tonghai. Siapapun di antara mereka adalah seorang jenius di antara para jenius. Di tengahnya ada seorang wanita cantik dengan ekspresi dingin. Meski usianya sebenarnya lebih dari 50 tahun, dia terlihat tidak berbeda dari gadis berusia 28 tahun. Inilah keuntungan seorang kultivator. Nama wanita itu adalah Lan Huixin. Dia adalah yang termuda di antara 10 orang itu, tetapi dia memiliki kultivasi yang paling kuat dan pencapaian tertinggi dalam formasi, dan selalu menjadi kapten tim yang beranggotakan 10 orang. Berdiri di sampingnya adalah seorang pria parubaya bernama Cao Donglai. Kultivasinya sedikit lebih rendah daripada Lan Huixin, tetapi dia juga salah satu yang terbaik di antara orang-orang ini. Ada juga seorang pria di sebelahnya yang sangat mirip dengannya, adiknya Cao Dongsheng. Meskipun mereka bersaudara, kultivasi mereka sangat berbeda. Cao Dongsheng berada di peringkat terakhir di antara 10 orang, dan merupakan yang terlemah dalam pencapaian formasi dan keterampilan seni bela diri. Tetapi dengan adanya saudara seperti dia, tak seorang pun berani memandang rendah dia. 7 orang lainnya dipimpin oleh ketiga orang ini dan berdiri di belakang mereka. Melihat Zhang Yujing dan Zhang Yuguan mendekat, ke-10 orang itu langsung berdiri tegak pada saat yang sama. Berdasarkan kebiasaan sebelumnya, kedua pemimpin pasti akan memberikan dorongan lebih besar menjelang kompetisi ini. Tetapi sekarang pikiran Zhang Yujing sepenuhnya tertuju pada Ye Bufan, jadi dia tidak punya waktu untuk berbicara dengan mereka. Ketika dia mendekat, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ikuti aku." Setelah itu, dia dan Zhang Yuguan lepas landas ke udara dan terbang menuju Pulau Beiling. Ini, ke-10 orang itu saling berpandangan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa kedua pemimpin aliansi itu tampaknya tidak menganggapnya serius sama sekali. Tetapi tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Lan Huixin melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi." Yang terendah di antara 10 orang itu ada pada tahap void. Orang-orang ini terbang dan mengikuti dari dekat di belakang saudara-saudara Zhang. Cao Donglai mengikuti Lan Huixin dengan pedang terbangnya. Dia memandang sekelilingnya, memastikan arah yang ditujunya, lalu mengerutkan kening. "Kapten, apa yang terjadi? Kita sepertinya tidak menuju ke arah Pulau Panlong." Bab 2730, apakah kamu tidak yakin? Lan Huixin berkata dengan tenang, "Untuk apa bertanya begitu banyak, ikuti saja pemimpinnya." Cao Donglai menggelengkan kepalanya, "Aku hanya merasa ada sesuatu yang salah hari ini." Lan Huixin berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir, yang harus kita lakukan adalah bermain bagus dalam pertandingan ini, dan berusaha keras untuk mendapatkan lebih banyak tempat di Liga Tonghai kita di lain waktu." Cao Dongsheng yang ada di sampingnya berkata dengan raut wajah menyanjung, "Tidak masalah, dengan adanya kapten, rekor kita kali ini pasti tidak akan buruk." Cao Donglai mengikuti, "Iya, seorang pria kuat seperti kapten yang berada di tahap tengah Mahayana, ditambah seorang master formasi tingkat 6, saya khawatir tidak banyak orang seperti itu di Laut Yaoming kita." Lan Huixin tidak mengatakan apapun terhadap pujian kedua orang itu.
Meskipun wanita ini memiliki kepribadian yang agak dingin, dia sangat bangga dalam hatinya dan menganggap mereka benar. Berada di tahap tengah ajaran Buddha Mahayana, usianya kurang dari 50 tahun, dan juga seorang guru formasi tingkat 6, dia pasti punya modal untuk dibanggakan. Dalam hatinya, dia selalu merasa bahwa dia adalah jenius seni bela diri terkuat di Liga Tonghai. Cita-citanya adalah untuk duduk di posisi Zhang Yujing di masa depan, mengambil alih Liga Tonghai dan bahkan mendominasi seluruh Laut Yaoming. Pulau Beiling, saat ini Su Lingsuang telah sepenuhnya mengkonsolidasikan kultivasinya, dan auranya yang kuat terkendali, membuatnya tampak tidak jauh berbeda dari orang biasa. Dia berdiri di depan pintu rumah keluarga Su, menatap ke kejauhan di cakrawala, kekhawatirannya tampak jelas di matanya. Su King berjalan mendekat dengan wajah gembira, dan menggelengkan kepalanya sedikit saat melihat penampilan putrinya. Gadis, jangan khawatir, Tuan Muda Ye akan kembali. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati, meskipun dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa Ye Bufan adalah menantunya. Namun dia selalu memanggilnya Tuan Muda dan tetap menghormati yang kuat. Melihat ayahnya datang, Su Lingsuang menghela nafas. Ayah, sudah 3 hari berlalu. Mengapa suamiku belum juga kembali? Apakah dia sudah pergi? Apakah dia tidak akan pernah kembali? Seperti kata pepatah, terlalu banyak khawatir akan menimbulkan kebingungan, dan inilah yang paling ditakutkannya. Gadis bodoh, bagaimana mungkin? Su King menghiburnya, di mana tempat ini? Ini Laut Iblis, kemana dia bisa pergi? Selain itu, karena Tuan Muda Ye dapat memberikan ramuan yang sangat berharga kepada putrinya, itu menunjukkan betapa dia menghargai Anda. Bagaimana dia bisa pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal? Su Lingsuang merasa apa yang dikatakan ayahnya masuk akal, dan dia merasa lega, tetapi kemudian wajahnya kembali dipenuhi kecemasan. Lalu menurutmu dia sudah lama tidak kembali, apakah dia dalam bahaya atau terjadi sesuatu padanya? Bagaimana kalau aku yang mencarinya? Laut Iblis begitu besar, di mana kau akan menemukannya? Su King menepuk bahu putrinya, jangan khawatir, Tuan Muda Ye adalah pria yang cakap, tidak mungkin dia dalam bahaya. Pada saat ini, dia sangat mengagumi Ye Bufan. Baiklah kalau begitu. Su Lingsuang mengangguk dan terus berdiri di sini menunggu. Tidak lama kemudian, beberapa sosok tiba-tiba muncul di cakrawala. Awalnya dia dipenuhi rasa gembira, tetapi kemudian wajahnya dipenuhi rasa kecewa. Ada terlalu banyak orang yang datang, sekitar selusin atau lebih, dan tidak ada tanda-tanda Ye Bufan, melainkan saudara Zhang bersama 10 orang dari Liga Tonghai. Lan Huixin mengikuti di belakang, benar-benar bingung, tidak mengerti mengapa kedua pemimpin aliansi membawa mereka ke Pulau Beiling. Yang lain juga bingung. Dalam kesan mereka, ini adalah pulau yang sangat lemah di antara 72 pulau. Tak seorang pun memperhatikanku pada hari-hari biasa, jadi mengapa mereka tampak begitu menanggapiku dengan serius hari ini? Su King sedang menemani putrinya. Ketika dia melihat kedua pemimpin aliansi itu tiba, dia bergegas menyambut mereka dengan hangat. Salam, kedua pemimpin aliansi. Anda terlalu sopan, Tuan Pulau Su. Zhang Yujing dan Zhang Yuguan semuanya tersenyum, dan mereka tidak hanya sangat sopan, mereka juga membalas sapaan tersebut. Lan Huixin dan yang lainnya benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kapan pemimpin menjadi begitu mudah didekati? Zhang Yujing mengabaikan pikiran orang-orang ini dan menatap ayah dan anak Su sambil tersenyum di wajahnya. Kudengar bajingan Yu Guang benar-benar menyinggung Pulau Beiling. Sebagai pemimpin aliansi, aku ingin meminta maaf kepada Tuan Pulau Su karena tidak bersikap cukup tegas. Jika ada sesuatu yang perlu kuberikan kepadamu, Aliansi Tonghai, ganti rugi, beritahu saja kami. Kami tidak akan pernah mengabaikan tanggung jawab kami. Su King sedikit tercengang melihat pemimpin aliansi itu begitu sopan padanya, dan di saat yang sama, dia merasakan kebanggaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Dia secara alamiah tahu apa yang sedang terjadi. Kalau dia tidak mempunyai menantu yang baik, orang-orang tidak akan peduli untuk melihatnya. Sebagai pemilik pulau, dia masih tahu batas kemampuannya dan dengan cepat berkata, pemimpin aliansi, Anda terlalu sopan. Keluarga Su saya tidak menderita kerugian apapun, dan tidak perlu kompensasi.
Itu bagus, itu bagus. Zhang Yujing mengangguk, lalu berkata, sebagai hukuman, Liga Tonghaiku telah mengeluarkan Yu Guang sepenuhnya. Dan aku telah membuat keputusan baru di sini. Aku ingin mengundang Nona Su untuk menjabat sebagai pemimpin ketiga Liga Tonghaiku. Bagaimana menurutmu? Setelah dia selesai berbicara, ke-10 orang di belakangnya benar-benar tercengang, menatap dengan mata terbelalak dan wajah penuh kebingungan. Saya telah mengasingkan diri selama 3 tahun. Apa sebenarnya yang terjadi di luar? Siapa Yu Guang? Mereka adalah 3 pemimpin Liga Tonghai. Bagaimana bisa orang kuat di masa kesengsaraan diusir begitu saja? Kalau hanya itu saja juga tidak apa-apa, tapi meminta Su Lingsuang menjadi ketua ketiga, apa-apaan ini? Anda harus tahu bahwa Pulau Beiling selalu lemah, dan tingkat kultivasi ayah dan anak keluarga Su sangat rendah. Berdasarkan kesan sebelumnya, salah satu dari ke-10 di antaranya dapat menghancurkan Pulau Beiling sepenuhnya. Bagaimana orang seperti itu bisa layak menduduki posisi salah satu di antara 3 pemimpin aliansi? Tetapi yang lebih mengejutkan orang-orang ini adalah bahwa Su Lingsuang benar-benar menggelengkan kepalanya sedikit. Terima kasih atas kebaikan kalian berdua. Masalah ini terlalu penting. Aku masih perlu meminta persetujuan suamiku. Lan Huixin dan yang lainnya tercengang. Bagi seorang kultivator, 3 tahun sebenarnya bukanlah apa-apa. Tetapi mereka sekarang merasa seolah-olah banyak hal telah terjadi. Su Lingsuang bukan hanya sudah menikah, tetapi dia juga tampaknya sangat menghargai pria itu. Baiklah, tidak perlu terburu-buru. Jabatan pemimpin ketiga aliansi Tonghai selalu diperuntukkan bagi Nona Su. Sikap Zhang Yujing masih sangat sopan. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan menatap Lan Huixin dan yang lainnya. Baik Nona Su setuju atau tidak, Anda harus memperlakukannya dengan sopan seperti layaknya seorang pemimpin setiap kali Anda bertemu dengannya di masa mendatang. Anda tidak boleh bersikap tidak sopan sedikit pun. Apakah Anda mendengar saya? Terjadi keheningan total. Tidak ada dari 10 orang yang berbicara. Mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Beberapa orang bahkan mencubit dirinya sendiri secara diam-diam untuk memastikan apakah mereka sedang bermimpi. Segala yang mereka lihat sungguh tak dapat dipercaya. Lan Huixin mengangkat dagunya tinggi-tinggi dengan ekspresi arogan. Menurutnya, Su Lingsuang jauh lebih rendah darinya, dan dia sangat tidak mau menerimanya dalam hatinya. Melihat orang-orang ini tidak mengungkapkan pendapat mereka, Zhang Yuguan mendengus dingin, apa, kamu tidak yakin? Aku katakan kepadamu, Nona Su sekarang adalah orang kuat di masa kesengsaraan, apalagi yang harus kamu katakan? Setelah dia mengatakan ini, Lan Huixin dan yang lainnya terkejut tak terlukiskan kata-kata dan berdiri di sana dengan linglung. Kalau saja kata-kata itu tidak keluar dari mulut Zhang Yuguan, dan kalau saja raut wajah orang lain tidak serius, saya pasti akan mengira dia sedang bercanda. Orang-orang ini adalah kebanggaan seluruh Liga Tonghai. Setelah 3 tahun mengasingkan diri, mereka memiliki sumber daya yang tidak ada habisnya untuk berkultivasi. Tetapi sebagian besar dari mereka hanya meningkat sedikit saja. Bahkan Lan Huixin yang seperti iblis hanya berhasil menerobos dari tahap Mahayana awal ke tahap Mahayana tengah. Dan Su Lingsuang di depannya benar-benar melompat dari tahap fusi ke tahap kesengsaraan, yang terdengar seperti dongeng. Pada saat ini, sosok lain datang bergegas dari kejauhan. Setelah melihat siapa orang itu, wajah Su Lingsuang penuh dengan kegembiraan, suamiku kembali.